Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita semua menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Saya pribadi belum berkeluarga. Saya pengen tapi belum punya uang, belum punya biaya. Doakan saya agar bisa mendapat biaya untuk menikah, dan semoga kita semua yang belum menikah karena terkendala biaya bisa cepat menikah. Tentu kita semua sebagai kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga harus merenungkan ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu kita jaga diri kita dari perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah sehingga kita bisa masuk neraka, dan kita ajarkan kepada anak kita, istri kita untuk menghindari perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah. Kita ajarkan mereka agama, kita didik mereka dengan agama. Lalu kita sebagai orang tua atau calon orang tua, dan bagi yang belum punya anak, semoga bisa cepat punya anak. Bagi yang mandul, agar bisa dihilangkan kemandulannya. Maka kita sebagai orang tua atau calon orang tua, coba renungkan ada dalil yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian, jangan pula mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian, serta jangan mendoakan keburukan bagi harta-harta kalian. Jangan sampai bertepatan dengan suatu waktu dari Allah yang jika ada yang berdoa di dalamnya, maka Allah kabulkan bagi kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 3009 au kama qala. Nah, dari sini kita renungkan bahwa janganlah kita pribadi mendoakan keburukan bagi diri kita, apalagi bagi orang lain. Dan janganlah kita mendoakan perbuatan atau mendoakan yang tidak baik kepada anak. Jadi bagi orang tua, janganlah mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Sekalipun anak kita nakal, sekalipun anak kita tidak bisa diatur, maka janganlah mendoakan atau mengucapkan perkataan atau doa yang buruk kepada mereka. Karena takutnya nanti ketika kita berkata yang buruk kepada mereka atau mendoakan yang buruk kepada mereka, itu dikabulkan oleh Tuhan. Jangan sampai melakukan seperti itu. Karena
senakal-nakalnya anak kita itu adalah anak kita, darah daging kita. Jangan sampai kita mencelakakan mereka hanya karena emosi kita sesaat. Lalu janganlah juga kita berkata buruk atau mendoakan yang buruk kepada harta kita. Dan dari hadis tersebut kita tahu bahwa kita dilarang atau tidak dianjurkan mendoakan keburukan bagi anak kita. Karena doa dapat terkabul jika bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, meskipun doa itu buruk. Dan bagi kita orang tua harus memaafkan kesalahan anak kita dan bersabar atas kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Karena senakal apapun mereka tetap anak kita. Dan juga kita sebagai orang tua diusahakan untuk mengendalikan diri ketika emosi. Jangan sampai ketika kita emosi kita mengucapkan perkataan yang buruk atau mendoakan doa yang buruk. Lalu ada ayat Al-Quran yang artinya, dan kalaulah sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Quran Surah Yunus ayat 11. Lalu Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkata yang artinya Allah menyampaikan kemurahannya dan kelembutannya terhadap hamba-hambanya, bahwa Allah tidak memperkenankan bagi mereka ketika mereka berdoa keburukan atas diri mereka atau harta dan anak-anak mereka ketika mereka dalam kondisi marah dan emosi. Sesungguhnya Allah tahu bahwa ada di antara mereka tidak sengaja bermaksud mendoakan keburukan. Karena itulah Allah tidak memperkenankan doa mereka. Dan ini merupakan bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah. Sementara Allah memperkenankan bagi mereka ketika mereka berdoa memohon kebaikan, keberkahan, dan tambahan karunia bagi diri mereka, harta dan anak-anak mereka. Tafsir Ibnu Katsir pada ayat 11 Quran Surah Yunus. Lalu ada hadis dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Nabi bersabda yang artinya, ada 3 jenis doa yang dikabulkan, yang tidak diragukan lagi, yaitu doanya orang yang terzolimi, doanya musafir, dan doanya orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, au kama qala. Dari hadis ini kita ketahui bahwa kita jangan menjolimi orang, apalagi istri dan anak kita,
Karena jika mereka berdoa, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Sebab doa orang yang terzolimi, maupun itu anak dan istri kita, itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan juga ketika kita bepergian, baik bepergian keluar kota atau keluar daerah atau untuk lainnya, dan saat itu kita berdoa, maka itu akan dikabulkan oleh Allah. Baik itu langsung dikabulkan atau nanti sebelum kita meninggal. Lalu dari hadis tersebut kita ketahui bahwasanya doa orang tua kepada anaknya pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah ketika kita memberikan nama kepada anak, berilah nama yang baik, agar itu menjadi doa kepada anak, dan hendaklah kita tidak berkata yang buruk, dan tidak mendoakan mereka yang buruk, karena takutnya nanti itu dikabulkan. Kita katakan yang baik kepada mereka dan doakan yang baik, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Nah, dari sini semoga kita sebagai kepala rumah tangga atau calon rumah tangga, kepala rumah tangga, bisa memahami bahwasanya seperti inilah kehidupan berumah tangga yang diajarkan oleh agama Islam. Sampai di sini semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.